Shalom semuanya. Semuanya baik-baik? Boleh dikecilin sedikit mendengung ini? Nah, haleluya. Selamat tahun baru yang merayakan tahun baru. Dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, melalui live stream kami ingin mengucapkan selamat Kongi Facoy. Shanyin Fai Lo. Tuhan memberkati kita semua, amin. Ya, dalam setiap kehidupan kita, kita tahu Tuhan, dalam setiap momen kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita tahu Tuhan beserta kita, amin. Hari ini kita memasuki firman Tuhan seri terakhir daripada seri ini, yaitu menyembuhkan dunia yang hancur. Ini adalah khotbah terakhir. Minggu depan kita akan memasuki seri khotbah yang luar biasa, berbicara tentang siapakah Yesus dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja dan sebagainya. Dan kita akan melihat karakter-karakter Kristus. Amin. Tapi hari ini kita masih berbicara tentang dari kitab apa, saudara? Selama ini kita membahas kitab apa? Ratapan. Saudara, bagaimana setelah 5 kali mengikuti seri khotbah ratapan, apa perasaan saudara? Apakah saudara menjadi bagian daripada umat Tuhan di sana, ataukah adakah saudara sudah keluar dari ratapan pribadi saudara, kehidupan saudara? Semua kita belajar, betul? Firman Tuhan ada, walaupun saudara, kitab ratapan itu kitab yang paling memilukan di dalam Alkitab, dicatat, diizinkan Roh Kudus untuk ditulis dalam Alkitab. Segala sesuatu yang tertulis perjanjian lama, perjanjian baru, pembelajaran buat kita. Amin. Terutama pelajaran perjanjian lama itu tidak semua mengikat kita, tapi kita bisa belajar dari sana. Karena kita adalah anak perjanjian baru. Ingat, ketika kita membahas perjanjian lama, ingat kita adalah anak perjanjian baru oleh darah Kristus. Perjanjian kita jauh lebih baik daripada perjanjian lama. Jauh lebih baik daripada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kita membahas perjanjian lama, saudara harus tahu, saya ini anak perjanjian baru. Saya sudah di dalam Kristus. Saya melihat segala sesuatu di dalam kuasa Kristus. Bukan lagi perjanjian lama. Kalau saya tinggal di perjanjian lama, saudara akan capek, saudara. Saya akan menemukan Tuhan yang begitu murkanya nggak habis-habisnya. Tuhan yang bisa membinasakan 3.000 orang umatnya sendiri di kaki Gunung Sinai. Tetapi di perjanjian baru ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Perjanjian baru, perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama ada manfaatnya, saudara. Seperti banyak tulisan-tulisan, bahkan di perjanjian baru, ketika kita baca, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Kan kita di jemaat di North Point, kan? Apa tidak berlaku dengan kita? Ada manfaatnya, ada yang langsung kepada kita. Semua kitab perjanjian baru, terutama tulisan Rasul Paulus, itu ditujukan kepada gereja Tuhan. Injil itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Dan tidak semuanya ditujukan kepada kita, tetapi semuanya berfungsi dan berguna bagi kita untuk kita pelajari. Berbeda, saudara ya. Jadi tulisan Rasul Paulus semuanya berguna, ditujukan kepada saudara dan saya. Ya. Dalam perjanjian baru, bahkan di dalam Injil ada Yesus berkata sesuatu. Tidak kepada saudara, tetapi kepada orang Farisi, kecuali saudara orang Farisi. Masuk akal? Ya, jadi kalau kita peratapan ini, kita melihat contoh bangsa yang dipilih oleh Tuhan, di-nurture, diselamatkan, dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Tapi kita bukan mereka. Walaupun kita juga memberontak kepada Tuhan. Betul? Nah, pembelajaran itu yang kita harus pelajari. Jangan kita tempatkan kita sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi sekarang Israel itu masih bangsa pilihan, masih diurusi oleh Tuhan. Karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, perjanjian Musa dan perjanjian Daud dan sebagainya. Kita perjanjian yang lebih baru, namanya perjanjian baru. Ya, nah itu harus kita membedakan ketika kita belajar firman Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang hal yang terakhir di dalam ratapan pasal ke-6. Kita sudah belajar sedikit review ya. Pasal pertama kita belajar bagaimana Allah menghancurkan Yerusalem. Ya, Nabi Yeremia meratap dalam bentuk kitab puisi. Sekali saya katakan kalau saudara ingin membaca tentang sejarahnya di dalam 2
Tawari ataupun di kitab Yeremia, itu sejarah. Kalau kitab ratapan bentuknya puisi. Kadang-kadang kalau saya baca kitab ratapan memang cuma sedikit ya, tapi seperti ulang-ulang, itu ungkapan hati. Seperti saudara kalau curhat kepada orang gitu ulang-ulang kan, padahal kontennya sama, diulang lagi, cuman cara berbicara entah bicara Jawa, entah bicara Indonesia, entah bicara bahasa puisi. Ya kan? Nah, kitab ratapan kalau kita baca memang ada sesuatu yang diulang-ulang, penderitaan semuanya, seperti kedukaan yang luar biasa. Jadi pasal pertama berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Pasal kedua bagaimana Allah sendiri menghukum, bahkan Allah membubarkan bait suci, mengizinkan penghancuran bait suci, bahkan perkakasnya dibawa ke Babilonia. Parah nggak saudara ya? Yang ketiga kita belajar bagaimana pasal ketiga hamba Tuhannya sendiri, nabinya sendiri curhat habis-habisan. Ya, sampai 66 ayat adanya. Biasanya cuma 22 ayat, 22 ayat. Ini curhatnya 3 kali lipat. Ya. Yang pasal 4 berbicara tentang bagaimana musuh daripada Yerusalem menghancurkan, diizinkan Tuhan menghancurkan bangsa dan kota ini. Nah, pasal kelima yang harus kita bahas hari ini adalah tentang doa. Doa bersama, doa bangsa bersama untuk segala penderitaannya. Siapa yang suka berdoa di sini? Apa doa saudara? Doa makan ya, pasti ya. Doa makan. Doa tidur. Ya. Saya berdoa Pak, tapi lupa. Tapi tetap berdoa, cuman lupa. Saudara, tadi pagi di dalam online prayer saya membahas tentang doa. Bagaimana seorang Epafras berdoa. Saudara pernah bergumul dalam berdoa? Apa pergumulan saudara? Tadi pagi pakai baju merah atau pink gitu ya. Pergumulan saudara. Epafras, seorang hamba Tuhan disebut khusus oleh Rasul Paulus. Dia bergumul dalam doa. Bukan untuk dia. Iya Pak, saya bergumul, berdoa untuk masa depan saya, pasangan saya, tulang rusuk saya dan sebagainya. Dia berdoa bagi jemaat Tuhan, bergumul dikatakan berdoa bagi keteguhan jemaat Tuhan di Kolose dan di Laodikia. Dia berdoa supaya umat Tuhan menjadi dewasa. Dia berdoa supaya umat Tuhan mengetahui kehendak Tuhan. Itu doa pergumulan daripada seorang hamba Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita melihat karena penderitaan, karena masalah, karena dosa mereka berdoa syafaat. Kalau saya berdoa kepada siapa? Ya, jemaat Tuhan di sini kita berdoa kepada Tuhan. Lebih spesifik biasa kita berdoa kepada Yesus, kepada Bapa, kita berdoa bersama dengan Roh Kudus, betul? Karena kita orang percaya, karena kita sudah memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Itu suatu hal yang sangat-sangat baik sekali. Nah, di pasal kelima ini 12 ayat 1 sampai 22 itu berbicara tentang doa syafaat, Saudara. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sudah banyak penderitaan. Sekarang waktunya berdoa. Berdoa syafaat, saudara. Mereka percaya Yahweh, Allah mereka yang pernah menolong mereka. Mereka menolong mereka. Kali ini juga mereka percaya akan menolong mereka. Jadi mereka datang kepada Tuhan, kepada Allah mereka. Dia tahu Tuhan akan mendengar. Mereka tahu Tuhan akan menanggapi doa mereka. Nah, saudara, pasal kelima ini berbeda dengan 4 pasal yang lain. Ya, ada 3 pokok doa. Dan 3 pokok doa ini harus kita perhatikan secara urut juga dan juga menjadi pokok doa dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin pertama membagikan satu firman Tuhan di kitab Yeremia juga. Ini adalah keyakinan Yeremia untuk mengajak bangsanya, ayo kita berdoa syafaat kembali kepada Tuhan. Sudah hancur ya, sudah hancur. Yerusalem sudah hancur, bait suci sudah hancur. Banyak bagian bangsa Yerusalem, bangsa Israel itu dibawa ke Babilonia. Kita berdoa sekarang. Kita masih punya harapan. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang menjanjikan. Di dalam Yeremia 30 ayat 17 mengatakan, sebab aku akan memberikan kembali pemulihan kepadamu. Saudara, di dalam kitab Yeremia ini, di bagian akhir, cerita tentang sejarah bagaimana sampai raja terakhir. Imamnya, pemimpinnya meninggalkan Tuhan dan Tuhan hancurkan, mengizinkan Babilonia. Tapi di pasal 30, Tuhan sudah berjanji. Sebab aku akan memberikan kembali pemulihan kepadamu.
Saudara lihat kehidupan Yeremia, dia berduka, dia bagian daripada kedukaan. Dia merasakan, mungkin dia berpuasa bukan karena dia mau berpuasa, tapi nggak ada makanan. Dia merasakan itu semuanya. Tapi yang satu dia ingat adalah janji pemulihan Tuhan. Dan aku akan menyembuhkan luka-lukamu, firman Tuhan. Karena mereka telah menyebutmu orang buangan dengan berkata, inilah Sion, tidak ada seorang pun yang mencarinya. Tuhan tahu kehinaan yang dialami oleh bangsanya. Tuhan berjanji, aku akan. Kalau Tuhan sudah mengatakan aku akan, berarti dia akan melakukannya. Ada amin? Kalau kita mengatakan aku akan, kadang iya, kadang enggak. Kadang kita lupa, kadang kita tidak menepati janji. Ketika Tuhan mengatakan aku akan, Tuhan akan menepati janji. Amin. Kenapa saudara? Allah perjanjian, covenant perjanjian dengan umatnya. Demikian dalam kehidupan kita. Allah Yesus Kristus memiliki perjanjian dengan kita. Dia berkata, akulah Immanuel. Dia menyertai kita. Amin. Jangan pernah saudara menjadi umat Tuhan yang cengeng. Tuhan sudah meninggalkan aku. Saudara, itu penghinaan besar bagi Allah yang sudah mengatakan, tidak hanya aku akan, tapi aku adalah Immanuel, namaku Immanuel. Amin. Tuhan akan beserta kita semuanya. Nah, ada tiga doa yang kita perhatikan hari ini dari pasal kelima ini. Untuk kita pelajari saudara. Pertama adalah di dalam pasal 5 ayat 1 mengatakan, dia mengatakan, Yeremia mengatakan, ingatlah Tuhan. Jadi poin pertama adalah ingatlah ya Tuhan. Apa artinya ingatlah ya Tuhan saudara? Saudara, kalau saya mengatakan, ingat enggak waktu kita masih ibadah di Chan Creative School? Ingat ya. Ingat enggak saudara ketika saudara sakit? Ingat enggak ketika saudara menikah? Ingat enggak ketika saudara hutang pada saya? Oh, ingat Pak. Ingat ya. Itu sekedar di sini kan? Nah, kita akan melihat ketika bahasa daripada Ibrani mengatakan ingatlah Tuhan. Ayat 5, bacakan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Saudara, kalau kita baca pasal kelima ini dari ayat ke-2 sampai ke-18, nanti saudara baca di rumah. Itu melukiskan keadaan bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka yang tersisa juga hancur lebur, tidak ada makanan dan sebagainya. Mereka secara jasmani hancur, saudara. Secara rohani hancur, secara moral mereka sudah sepertinya rata dengan tanah. Seperti kehidupan yang tidak ada pengharapan lagi. Begitu penderitaan mereka. Seperti sudah tidak ada harapan. Saudara pernah mengalami seperti itu dalam kehidupan saudara? Setiap kita pernah mengalami seperti itu, tidak ada jalan keluar lagi. Pada saat itu, seperti semua runtuh dalam kehidupan kita. Masa depan runtuh, keluarga kita runtuh, cita-cita runtuh. Pernah saudara? Saudara, itulah keadaan. Dan kalau saudara lihat di dalam pasal 5, 2 sampai 18, bagaimana Nabi Yeremia mengungkapkan kembali penderitaan daripada bangsanya, kotanya, baik sucinya, kehidupannya. Tetapi ada dua hal yang dia jelaskan kepada kita semua, yaitu pengakuan akan dosa dan kesalahan. Ratapan 5 ayat 7 dan 16 mengatakan, next, Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ayat 16, mahkota telah jatuh dari kepala kami, kehormatan, kemuliaan, berkat. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Itulah pengakuan. Selain dia mengeluh dan mengakui bahwa kita berdosa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menghadapi tantangan, kadang-kadang kita hanya mengeluh kesusahan kita. Kita tidak cari akarnya. Bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita nggak melakukan itu kan? Yang kita lakukan apa saudara? Kita cari alasan. Kita menunjuk orang. Kita guide orang-orang, dia sih ngajak saya juga, jadi ngakuin saja seperti bangsa Yeremia. Bapak kami berdosa, kami juga berdosa.
Di sini saudara, tidak hanya dia mengakui dosa bangsa itu pada waktu itu. Dia mengakui bangsa mereka yang dari awal sering berdosa di hadapan Tuhan. Generasi demi generasi. Memang karena pemberontakan mereka, Tuhan kali ini hancurkan habis-habisan. Izinkan bangsa asing menghancur ratakan Yerusalem. Menghancurkan bait suci saudara. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya mereka menyadari. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyadari saudara? Ingatlah ya Tuhan. Nah saudara, saya katakan tadi. Kalau saya katakan ingatlah. Saudara ingat nggak saudara? Ingat. Saya ingat waktu kecil. Saya ingat utang saya. Saya ingat janji saya. Gitu? Ingat, kita semua ingat. Tapi kata daripada ingatlah ini, ingat. Ingat ini kata dasarnya adalah zakar. Zakar, Z-A-K-A-R, zakar. Ini satu-satunya kata yang saudara harus ingat. Nah, ingat ya. Kata ini tidak hanya dalam bahasa aslinya, tidak hanya sekedar ingatan mental. Kata ini mengingatkan seseorang dan kemudian bertindak atas nama orang itu. Kalau saudara mengaku, ingat nggak utang pada Pak Hari? Ingat Pak, ada tindakannya. Kembalikan uangnya. Saudara mengerti? Kata zakar ini. Tuhan tidak hanya, oh iya bangsaku menderita. Dia diteruskan dengan tindakan. Jadi kata ingat ini bukan sekedar ingat di mental saja. Oh ya. Tapi dia lanjutkan. Kata ini mengandung tindakan selanjutnya untuk menolong. Ketika Yeremia mengatakan ini saudara. Dia kembali kepada referensi lama ketika Allah mengingat bangsa Israel. Jadi mengingat Alkitabiah adalah suatu aktivitas, bukan suatu aktivitas tubuh saja, bukan sekedar aktivitas kepala saja ingat. Oh ya, ingat. Ketika Tuhan mengingat lebih daripada catatan di kepalanya, ada tindakan. Itu zakar. Yeremia tahu persis bagaimana berbicara kepada Tuhan. Tuhan zakar kepada kami. Tuhan zakar kepada kami. Ketika Tuhan zakar, tidak hanya dia ingat, oh iya, kamu sudah berdosa, tuh dosamu. Ketika Yeremia datang kepada Tuhan, zakar kepada kami. Dia minta Tuhan ingat kepada kami, lakukan sesuatu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan zakar kepada kami. Bukan sekedar mengingat. Kalau Tuhan mengingat dosa kita, hancur kita semuanya. Tapi Tuhan ada penuh kasih. Ya kan? Kalau kita datang kepada bapak kita orang tua lahir ya kita kadang-kadang, Bapak aku memang salah, tapi Bapak sudah janji kan. Begitu caranya datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Bapak kita kan nyayang kita kan. Bapak di surga menyayangi kita. Yeremia tahu bagaimana datang kepada Allah Yahweh. Zakar kepada kami Tuhan. Nah saudara, apa yang menjadi referensi daripada Yeremia? Zakar berarti menggunakan tangan, kaki, dan bibir untuk melakukan tindakan apa yang diperlukan untuk mengingat ingatan itu. Tidak hanya di sini. Selanjutnya bertindak. Amin. Contoh, Allah mengingat akan umatnya. Kejadian 8 ayat 1 mengatakan, maka Allah mengingat Nuh. Kata zakar ini. Dan segala binatang liar dan ternak dan bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kalau Tuhan nggak mengingat, oh iya Nabi Nuh terombang-ambing di bahtera. Diam aja, ingat doang kan. Tapi dikatakan apa? Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi ketika Allah zakar kepada Nabi Nuh, dia melakukan sesuatu. Amin. Contoh yang lain. Keluaran 2 ayat 24. Jadi ketika Allah zakar, dia tidak fokus kepada pikiran ingatannya, oh ada Nabi Nuh. Tetapi dia mengingat akan objek daripada ingatan itu dan dia segera menolong. Nah Keluaran 2:24 mengatakan Allah mendengar mereka mengerang. Ini bangsa Israel masih di Mesir. Lalu ia zakar kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka dibebaskan dari tanah Mesir di bawah pemimpinan Musa. 400 tahun lamanya saudara. Mereka
Mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan dan Tuhan mendengar dan mengingat. Tuhan membebaskan mereka. Zakar. Jadi tidak hanya sampai di pikiran, di ingatan saja. Referensi hanya di mental, tetapi dilanjutkan dengan tindakan kepada objek yang meminta kepada Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 1:54-55, Maria, wanita yang masih muda itu, dia tahu Allah mengingat akan umatnya. Dikatakan, ini bagian daripada nyanyian Maria yang dulu kita pernah bahas ya. Nyanyian magnificent daripada Maria. Dia mengatakan, iya Allah menolong Israel hambanya karena ia mengingat akan rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Janji apa saudara? Janji yang dikatakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Dia Allah menjadi manusia. Itu janji Tuhan. Allah mengingat untuk menyelamatkan umat manusia. Dia melakukan janjinya. Maria mengerti zakarnya Tuhan. Amin. Nah, janji Tuhan bukan hanya sekedar referensi, tetapi rencana dan tindakan. Dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang mengalami susah karena salah kita, karena salah orang lain, kita mengalami kedukaan. Tapi ingat, saya tadi tanya, kalau saudara berdoa, saudara masalah datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi saudara sekarang tahu kan bagaimana berdoa kepada Tuhan? Tuhan ingat kami. Kalau kita berkata Tuhan ingat kami, bukan kata ingatan dalam kata manusia. Zakar kepada kami Tuhan. Ketika Tuhan mengingat, Tuhan melakukan. Ketika kita mengatakan Tuhan ingat, kita sering mendengar firman Tuhan, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengingat tadi. Apakah Tuhan lupa ingatan? Enggak kan? Ketika firman Tuhan mengatakan mengingat, berarti Tuhan pada waktu yang tepat, dia mengingat, dia menolong. Tidak hanya mengingat. Amin. Itulah Tuhan kita. Nah, Allah tidak lagi mengingat kita berdasarkan dosa kita. Nah, perhatikan kata-kata ini. Saudara, sekarang ada firman Tuhan, Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Bukan tidak ingat sama sekali. Kenapa? Ketika Tuhan tidak lagi mengingat akan dosa kita, artinya begini, dia melakukan tindakan melalui Yesus Kristus untuk mengampuni kita. Tetap ada tindakan, walaupun dia tidak mengingat lagi. Kata Zakar itu selalu ada tambahan melakukan tindakan. Ketika Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi, ada tindakan yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Amin saudara. Nah, di dalam Mazmur 138, 23-24 mengatakan, dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dan membebaskan kita daripada para lawan kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak mengingat saja tetapi akan menolong kita, membebaskan kita. Amin. Dan Mazmur 158 mengatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan tidak hanya mengingat secara mental, tetapi dia siap melakukan pertolongan buat saudara semuanya. Haleluya saudara. Itulah doa Yeremia ketika semua sudah dikeluhkan, semua sudah diucapkan, dikomplaini. Saudara tahu bahwa Yeremia bertanya kepada Tuhan, bukan dengan menuduh, tapi mempertanyakan kuasa Tuhan. Mempertanyakan kasih sayang Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau mengasihi? Kenapa ini terjadi? Tapi akhirnya dia mengatakan, Tuhan ingatlah. Ingatlah, zakar kepada kami. Karena dia pernah melihat, dia punya referensi. Tuhan pernah zakar kepada bangsanya, Tuhan pernah zakar kepada bangsanya, dan zakarnya Tuhan, ingatan Tuhan bagi kita semuanya. Ya, dia akan menolong kita semuanya. Di dalam segala kesusahan bangsa Israel, akhirnya Tuhan tolong. Di awal tadi saya membacakan bahwa Tuhan akan memulihkan. Dan terbukti Allah memulihkan bangsa pilihannya. Oke, nanti kita akan lihat bahasanya. Poin kedua, tidak hanya dia berkata ingatlah Tuhan, tetapi dikatakan bertatalah ya Tuhan. Kadang-kadang kita, Tuhan tolong kami Tuhan ya, aku percaya Engkau Maha Kuasa, ini permasalahanku, Tuhan tolong.
sudah selesai. Makanya seringkali kita mengalami pergumulan lagi. Kenapa saudara? Kita tidak berserah kepada Tuhan, kuasanya atas kita. Setelah menerima pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pelepasan dari Tuhan, kita kabur lagi. Sesudah di gereja, air mata berilangan, Tuhan tolong, secara pikiran, masalah dibebaskan, didoakan oleh Kingdom Group, sudah lepas semuanya, lega lagi, dapat berkat Tuhan, dipulihkan lagi, hilang dari gereja. Kenapa saudara? Karena doa kedua tidak dilakukan. Bertatalah ya Tuhan. Bertata artinya perintahlah Tuhan, berotoritas dalam kehidupanku. Artinya ada apa? Penyerahan diri total kepada Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan ini, saudara akan ulang-ulang lagi. Jadi saudara katakan, oh Pak Ari, saya bersyukur tahu kata zakar tadi. Tuhan tidak hanya mengingat, tapi Tuhan menolong. Yang kedua ikuti juga. Yeremia tidak hanya berkata Tuhan zakar kepada kami, tetapi bertatalah atas kehidupan kami, zakar kepada kami. Di dalam ayat ke-19, Engkau ya Tuhan bertahtalah selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Terjemahannya mengatakan, Engkau ya Tuhan memerintah selama-lamanya, tahtamu dari generasi ke generasi. Jadi dia berkata, tahta Tuhan, kuasa, otoritas, menaungi bangsa kami sampai selama-lamanya. Sampai saat ini, Yahweh, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, bertata atas bangsa Israel. Melindungi bangsa Israel. Saudara, perlindungan Tuhan itu mendatangkan berkat, saudara. Perlindungan Tuhan itu, walaupun ya kita semua masih melakukan dosa, bangsa Israel, ya bangsa Yahudi, sampai saat ini masih melakukan banyak sekali kesalahan. Tapi mereka pulang perjanjian, saya katakan tadi. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka di dalam tahta Tuhan. Otoritas pemerintahan Tuhan. Saudara tahu bahwa karena tahta Tuhan atas kehidupan mereka, banyak berkat, banyak kemajuan dunia saat ini melalui bangsa Yahudi. Banyak penemuan, kalau tidak ada bangsa Yahudi yang menyerahkan berserah kepada Tuhan, kepada tahta Tuhan. Setelah mereka bertobat, kita masih hidup dalam zaman kegelapan, saudara. Banyak orang-orang Yahudi merupakan orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati dunia melalui bangsa ini karena mereka berserah total kepada Tuhan. Penemuan-penemuan yang mendatangkan zaman modern ini adalah melalui bangsa pilihan Tuhan. Bahkan Facebook, saudara-saudara, sesuatu yang gampang. Facebook itu gampang gak saudara sebenarnya? Kenapa harus melalui orang Yahudi? Kalau kita pikir, kita bisa bikin Facebook, bukan ide yang cemerlang. Gitu? Kalau kita mampu, kita idenya itu. Kenapa harus melalui orang seperti Mark Zuckerberg? Karena Tuhan memberkati orang-orang Yahudi. Penemuan-penemuan, kalau kita tidak ada berkat melalui orang Yahudi, tidak ada bohlam, tidak ada TV, kita masih tinggal di gua-gua. Jadi jangan mengutuk bangsa Yahudi. Mereka berserah kepada Tuhan, bertahtalah Tuhan. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan setelah mereka melakukan blunder yang luar biasa. Mereka tidak menyembah berhala lagi. Mereka menantikan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun memang masih ada bagian yang tidak benar dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak lagi menyembah berhala. Bahkan tidak lagi bergaul dengan bangsa-bangsa. Makanya mereka sedikit aneh sekarang, saudara. Ya, bangsa Yahudi. Tapi mereka adalah bangsa pilihan, punya perjanjian yang kekal bersama dengan Tuhan. Perjanjian mereka berbeda dengan kita. Ya, nah saudara, saya ingin bertanya, ketika hidup saudara sulit, susah, problem dalam kehidupan saudara, fokus saudara di mana? Di problem, Pak, saya harus menyelesaikan. Coba mulai saat ini fokusnya kepada kuasa Tuhan. Fokusnya kepada kuasa Tuhan. Tuhan bertata atas hidup saya. Saya memiliki masalah. Biasa kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kuasa Tuhan, kita fokus kepada kemampuan kita. Fokus pada masalah kita. Kita berusaha menyelesaikan, kita berusaha cari solusi. Ya, itu harus kita lakukan. Tetapi dasarnya dulu kita harus fokus kepada kuasa Tuhan.
The power, bukan the problem. Saya percaya ketika apapun masalah kehidupan kita, kita akan memiliki jalan keluar. Karena Allah bertata dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, Bapak nggak tahu sih, Pastor nggak tahu sih kesulitan saya luar biasa. Bertahun-tahun, masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua. Nah, mungkin kita kadang-kadang tergoda ya berpikir bahwa, oh saya sudah ikut Tuhan berapa lama saudara? Saya lahir. Kita berpikir mungkin Tuhan sudah tidak punya kuasa, Tuhan sudah tidak memegang kendali. Oh Tuhan berkuasa tapi dia tidak mau pedulikan kita lagi. Mungkin kita berbicara seperti itu, tapi kuasa Tuhan kita adalah absolut. Amin. Dia selama-lamanya berkuasa. Dengan kata lain, keyakinan kita tentang kedaulatan Tuhan penting untuk kehidupan kita justru pada waktu yang sulit. Yeremia mengatakan, Tuhan masih hancur lebur ini. Nggak tahu kapan baru dipulihkan. Saudara tahu berapa tahun dia dipulihkan mereka? 70 tahun. 70 tahun lama nggak saudara? Ada yang kata, sebagian kita sudah nggak tahu di mana Pak. 70 tahun itu lama, tapi Tuhan tetap pulihkan karena janjinya. Amin saudara. Tapi di dalam masa kesulitan itu, kita harus fokus kepada kuasa Tuhan. Makanya Yeremia mengatakan, bertahtalah ya Tuhan. Bertahta, berotoritas, berkuasa, power-Mu atas kami semua. Bertahtalah ya Tuhan, ini mengakui kuasa Tuhan, mengakui bahwa ada kenyataan yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Ketika saya mengakui Tuhan lebih besar, Maha Kuasa, kita mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Betul saudara? Saudara mengakui bahwa kuasa Tuhan mampu membawa kita melewati masalah kita. Dan saudara mengakui kuasa Tuhan, saya percaya ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Walaupun belum diselesaikan masalah saudara. Ada damai sejahtera bahwa Tuhan akan tanda petik ngurusi kita. Amin saudara. Haleluya. Nah, ketika kita mengatakan itu, ratapan 5:20. Tadi kan 19 kan 20. Tetap mengatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Padahal ayat 19 mengatakan bertahtalah. Kenapa saudara? Ketika saudara mengakui kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan, bukan berarti masalah saudara berlalu begitu saja. Tapi yang saya percaya ketika saudara mengakui kuasa Tuhan, ketika masalah masih tetap ada, saudara akan menjadi lebih kuat. Saudara akan diberi damai sejahtera. Saudara akan diberikan wisdom untuk menyelesaikan masalah saudara. Amin saudara. Itu yang diminta oleh Yeremia. 70 tahun saudara. Mungkin Yeremia sudah mati. Tapi dia tahu bagaimana menghadap Tuhannya. Bukan saja Tuhan ingat Tuhan. Tetapi bertahtalah atas kehidupan kami. Nah, ada seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, hamba Tuhan yang luar biasa mengatakan, saat Anda menjalani penderitaan, kedaulatan Tuhan adalah seperti bantal tempat Anda meletakkan kepala saudara. Sekali lagi, ketika Anda menjalani penderitaan, kuasa, otoritas, kedaulatan Tuhan adalah seperti bantal tempat Anda meletakkan kepala saudara. Artinya mungkin saudara bisa jadi tidur nyenyak bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan saudara. Bahwa tidak ada satupun yang akan merusak kehidupan saudara tanpa izin Tuhan. Amin. Sekalipun saudara dalam disiplinnya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara kalau saudara percaya ini, Yeremia percaya dikatakan otoritas Tuhan dari generasi ke generasi ke generasi selama-lamanya. Itu akan menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Memang kuasa Tuhan, otoritas Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi sekarang kita harus shift. Ubah pikiran kita daripada problem kita kepada the power, kuasanya Tuhan. Sehingga saudara apapun masalah saudara, saudara punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Wahyu 11 ayat 15 mengatakan, lalu malaikat, ini kitab Wahyu ya, udah mau akhir zaman. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahannya atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara akui atau tidak akui, Yesus akan memerintah selama-lamanya.
Ketika saudara mengakui Tuhan bertata atas hidup saya, saudara di dalam tengah masalah saudara akan meletakkan kepala saudara di bantal. Amin. Yeremia tahu datang kepada Yahweh-nya. Saya harap saudara dalam perjanjian yang lebih baik tahu datang kepada Tuhan. Amin. Sekalipun Yesus mengatakan, sekalipun di dalam kitab Mazmur, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman. Siapa punya tujuan hidup masuk dalam lembah kekelaman? Angkat tangan saudara. Enggak mau kan? Mazmur mengatakan sekalipun. Mazmur tidak mengatakan kalian pasti masuk dalam lembah kekelaman. Dia katakan sekalipun. Suatu saat karena salah saudara atau salah saya, karena dosa kita, karena kesalahan orang lain, karena keadaan dunia, sekalipun. Katakan kiri kanan, sekalipun. Sekalipun kita masuk dalam lembah kekelaman, kedukaan, penderitaan, dikatakan apa? Tongkat dan gadanya menghibur kita. Tongkat dan apa? Kenapa nggak satu tongkat dan satu gada aja? Tongkat buat apa saudara? Zaman penggembalaan. Hah? Memukul. Tongkat itu mengarahkan kan? Mengarahkan. Kalau saudara merasa sakit diarahkan dengan tongkatnya gembala, berarti saudara melawan tongkatnya. Salah sendiri. Tongkat berbicara tentang bimbingan Tuhan. Gadanya berbicara tentang apa? Gada itu alat saudara berperang. Gada itu berbicara tentang perlindungan daripada Tuhan. Amin. Tetapi mau nggak saudara menjadi domba yang mengikuti gembala dengan tongkat dan gada? Itu pertanyaan yang lain. Ya kan? Kalau kita sungguh anak domba, anak daripada seperti domba di bawah gembala agung kita, tongkat dan gadanya akan selalu mengikuti kita sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Kuasa, otoritas, tahtanya atas kehidupan kita. Kita akan melewati lembah kekelaman. Ada amin? Kita akan melewati segala penderitaan, segala kesusahan hati kita. Yeremia berdoa, bertatalah Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak hanya sana, ketika dia berkata, zakar kepada kami, ingat kepada kami, bertatalah, reign over us. Dan kemudian yang ketiga dia berdoa, pulihkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Tidak hanya itu, kita semua harus mengalami pemulihan. Pulihkanlah ya Tuhan. Nomor 3, pulihkanlah ya Tuhan. Saudara, apa yang dipulihkan di sini? Kadang-kadang kita, saudara tahu ceritanya kan, kitab Ratapan ini, kota hancur, ya kan? Yerusalem yang dibanggakan, dimuliakan, Bukit Sion yang begitu hebat, hancur semuanya. Salomo, raja yang luar biasa, akhirnya hancur semuanya. Benteng kota yang begitu hebat, hancur semuanya. Tuhan akan memulihkan itu semuanya. Yes, Tuhan akan memulihkan. Tetapi yang paling penting, Tuhan akan memulihkan kehidupan rohaninya. Itu yang diinginkan oleh Yeremia, yang diinginkan oleh Tuhan. Kita kebanyakan berdoa, Tuhan pulihkan, apa lagi? Keluarga saya, pulihkan suami saya. Kembalikan suami saya. Kembalikan istri saya. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hati suami saya. Pulihkan hati istri saya. Di sini Tuhan ingin memulihkan kehidupan rohani bangsanya. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang bersifat fisik, material. Itu berbicara kepada hati Tuhan. Untuk Tuhan memulihkan bangsa Israel. Dan Yeremia berdoa seperti ini. Dia tahu yang penting saudara. Walaupun dia menangisi kehancuran kota, bait suci dan sebagainya, tetapi dia berbicara tentang memulihkan hati. Dan Tuhan memulihkan mereka pada akhirnya. Di kitab Ratapan 5 ayat 21 mengatakan, pulihkan kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Baharuilah hari-hari kami seperti zaman dahulu. Terjemahan lain mengatakan, bawalah kami kembali kepada
Ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kepada Tuhan. Itulah doa pemulihan setelah dosa, kesalahan. Dan kali ini Yeremia tahu bagaimana mengajak umatnya kembali kepada Tuhan. Membawa hati mereka kembali kepada Tuhan. Itulah pemulihan yang sejati, saudara. Nah, kita lihat Yeremia 29, 10 sampai 14. Dan ada ayat 11 yang sangat terkenal di sana. Ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap, berapa puluh tahun saudara? 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini Allah masih ngomong di tempat ini, di Yerusalem. Setelah mereka dibuang ke Babel 70 tahun, aku akan memulihkan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau saudara baca itu, ayat 10 itu adalah janji-janji Tuhan. Janji Tuhan. Saudara ingat janji Tuhan pada saudara? Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Banyak janji Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya. Nah, inilah syaratnya saudara. Oh iya, saya ingat janji Tuhan dan saudara tidak melakukan apa-apa. Ayat 12 adalah syaratnya. Syaratnya apa saudara? Bacakan bersama. Supaya saudara ngendap di sini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka Tuhan janjinya, aku akan mendengarkan kamu. Syarat berikutnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Itu syarat, dengar dulu. Itu syarat. Sudah dipulihkan. Sekarang saya sudah rajin ke gereja, Pak. Cuman absen. Saudara datang ke gereja cari siapa? Kalau saudara ingin dipulihkan dengan kesusahan, malapetaka, kedukaan saudara, baik dosa dan bukan dosa saudara. Ini syaratnya untuk mengalami pemulihan. Tuhan berjanji, Tuhan sudah berjanji di atas semuanya. Ayat 11 mengatakan tidak ada rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Tapi ini syaratnya. Cari siapa? Berseru kepada siapa? Datang kepada siapa? Menanyakan siapa? Kalau kita melakukan semua ini, Tuhan mengatakan, engkau akan bertemu dengan aku. Asik gak saudara? Aku akan memberi kamu menemukan aku. Dia nggak mengatakan, Tuhan tidak berjanji, aku akan mengizinkan jemaat ICM menemui aku. Tetapi personal saudara, aku akan mengizinkan kamu menemui aku. Personal encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mencari berseru kepada Tuhan dan menanyakan tentang Tuhan. Bagian berikutnya, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat yang di mana kamu telah kucerai-beraikan. Ini bangsa Israel. Ketika terjadi itu mereka dicerai-beraikan di mana-mana. Terutama di Babel. Nah itu janji Tuhan untuk memulihkan, untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika Yeremia berdoa, pulihkan aku Tuhan, yang diutamakan adalah bertemu dengan Tuhan kembali. Bukan masalah kota, gedung, bait suci, bukan. Yeremia tahu bahwa bangsanya sudah meninggalkan Yahweh. Dan mereka harus dipulihkan untuk bertemu dengan Yahweh lagi. Beribadah kepada Yahweh lagi. Yang mereka tangisi memang banyak hal-hal kehancuran. Tapi mereka tidak menangisi kehancuran hatinya. Betapa mereka sudah jauh hatinya dengan Tuhan. Inilah kita berdoa. Tuhan, pulihkan kami, hati kami. Itu keinginan Yeremia kepada bangsanya. Memang 70 tahun kita tahu ceritanya. Tuhan pulihkan kembali kehidupan mereka.
Saudara, bagaimana kehidupan hidup saudara secara rohani saat ini? COVID membawa kita jauh daripada Tuhan. Tidak berbicara tentang gereja Tuhan, saudara. Pastor S selalu ngomong, gereja Tuhan itu bukan gedung lagi. Selama COVID kita belajar bahwa gereja Tuhan bukan gedung lagi. Ya kan? Waktu COVID ada, ICA tidak berfungsi. Tenor tidak ada gunanya. Betul? Yang megah, ICA pusat, ditinggalkan jemaat. Karena itu bukan gereja. Gereja. Sekarang gereja yang di sini, kita tinggalkan apa enggak? Banyak ketika kita mengalami masalah, kita meninggalkan gereja Tuhan. Berarti kita meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada Dia, bukan kepada ICA. ICA hanya wadah. Tuhan ingin mengembalikan kita, menginginkan kita menemukan Dia. Banyak orang bisa ke gereja, ibadah dari pagi sampai sore, tapi tidak menemukan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Nah, saudara, yang harus kita lakukan, meminta kepada Tuhan untuk pulihkan kita. Amin. Di dalam Yeremia 24 ayat 6-7 mengatakan, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkan mereka. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Ayat 7 perhatikan. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ya, itu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Siapa ingin bertemu dengan hati Tuhan? Siapa ingin dipulihkan hatinya oleh Tuhan? Katakan kirinya kanan, kamu harus bertobat. Sekali lagi, Tuhan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Amin. Saudara, kita ingin mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Perubahan dalam hati kita. Saudara, kalau saudara HP-nya rusak, ya kan? Saya bawa ke tempat HP betulin. Apakah itu menjadi baru lagi? Enggak ya. Kadang-kadang tambah rusak. Ketika ada sesuatu yang hancur gitu ya. Ini misalnya, saya nggak sengaja tumpah, ada yang somplak gitu ya. Somplak tahu ya? Tegores gitu ya. Kita betulin dong, sayang dibuang kan. Waktu saya sudah betulin, saya tempel lagi pakai lem yang paling hebat. Saudara akan melihat kan tandanya. Ya, saudara, kalau Allah mengubahkan saudara, Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Allah memberikan hati yang baru. Ingat cerita anak bungsu? Siapa anak bungsu di sini? Ingat perumpamaan Yesus tentang anak bungsu dan anak sulung. Siapa anak bungsu itu di sini? Kita semuanya. Kita pernah lari dari Tuhan, kita pernah berdosa dan mungkin hari ini berdosa di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap anak bungsu ini? Saudara tahu kejahatan anak bungsu ini? Ya kan? Berdosa di hadapan bapaknya, menyumpai bapaknya mati dengan meminta setengah hartanya. Kemudian pergi menghabiskan hartanya foya-foya. Dan akhirnya kesalahannya dia, apa hukumannya, kedukaannya. Kerja kalian lebih enak daripada kerjanya anak bungsu ini. Kasih makan babi. Dan gajinya pas-pasan. Hanya cukup bayar kos. Nggak cukup makan. Harus makan makanan babi. Itu karena dia berdosa kepada bapaknya.
alami segala kesusahan sendiri. Tetapi anak bungsu ini menyadari di rumah bapaknya, gue jadi pelayan aja makannya enak, tidurnya enak. Ya kan? Dia mengaku, aku sudah berdosa kepada Bapa, aku pulang aja lah. Walaupun nggak diakui, tetap aku makan enak daripada makanan babi. Lama-lama hidungnya beda. Dia menyadari kesalahannya, penderitaannya, dia punya tekad ingin dipulihkan kembali ke rumah Bapa. Saudara, apa yang terjadi? Itu satu pihak kita kan, kita melihat pihak kita sebagai anak bungsu. Saudara pernah melihat dari pihak Bapa? Dikatakan Bapa itu setiap hari berdiri di teras rumah menantikan anaknya. Lihat daripada sisi Bapa. Itu Bapa saudara di surga. Ketika dia lihat anaknya dari jauh, dia mengenal anaknya. Walaupun sudah seperti, dia mengenal itu anaknya. Dikatakan di firman Tuhan, Tuhan Yesus kalau cerita itu, fakir itu detail. Dari jauh dia bisa melihat. Setiap hari dia menunggu. Dia melihat. Walaupun dia belum cium ya. Dia melihat itu anaknya. Dia sudah lari ke sana. Itu Bapa kita di surga. Kalau kita bertobat ingin kembali kepadanya. Dia mengenal saudara. Gembala kita mengenal nama-nama kita. Dari jauh dia sudah lihat. Dia berlari menuju anaknya. Kalau kita, ada orang yang bertobat sama kita. Sujud 10 kali dulu. Bapa kita di surga berbeda. Murkanya mungkin sesaat, kasih setianya panjang dan jauh sampai mengenali anaknya. Dan dipeluknya anaknya yang masih bau. Mandi dulu ya, 10 meter sudah keciuman bau, mandi dulu. Mandi dulu. Tidak. Dipeluknya, dipulihkannya. Bahkan dia tidak mengizinkan anaknya untuk minta ampun. Anaknya, si bungsu sudah latihan. Dia sudah latihan sepanjang jalan. Aku ingin mengatakan ini, aku berdosa kepada Bapa, aku ingin menjadi pelayan Bapa, mohon maaf. Dia sudah latihan, tapi bapaknya tidak mengizinkan. Dia tahu ketika anaknya kembali, itu sudah pertobatan. Dia dipulihkan. Dipulihkan. Dia tidak pernah kehilangan identitasnya sebagai anak, tetapi dia dipulihkan identitasnya. Dipakai cincin, dipakai sepatu. Itu Bapa saudara di surga. Oleh darah Kristus. Tetapi hari ini kita belajar. Kita perlu datang. Kita perlu mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Amin. Setiap kita adalah anak bungsu. Saudara ingin menjadi anak sulung itu orang Farisi. Di rumah Tuhan ada berkat Tuhan tapi tidak pernah mengenali berkat Tuhan. Dan komplain itu hal yang lain lagi. Tapi kita semua adalah anak bungsu. Kita perlu transformasi hati kita. Amin. Seperti jangan pernah merasa Tuhan saya sudah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tinggalkan. Tidak, saudara. Tuhan menunggu saudara. Dia bisa mengenali saudara jauh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengenal nama-nama saudara. Gembala mengenal suara saudara. Amin. Itulah transformasi yang harus kita miliki. Di dalam Yehezkiel, ayat terakhir. Yehezkiel 36, 25, 26. Yehezkiel 36. Yehezkiel ini masih nabi sejaman Yeremia pada masa-masa pemulihan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Diulangi. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini pemulihan. Tuhan ingin memulihkan hati kita. Amin. Tapi ini adalah juga termasuk janji kedatangan Mesias. Ketika Mesias datang, ketika Mesias sudah melakukan tugasnya, ketika Mesias harus kembali ke surga, Roh Allah diberikan kepada kita. Kita semua memiliki Roh Allah yang membuat kita menjadi taat.
Pak Ari saya nggak taat. Kalau kita bergaul akrab dengan roh Allah, Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan akan berbicara kepada saya, kamu melanggar firman Tuhan. Itulah maksudnya. Amin saudara. Kembali kepada Tuhan. Doa yang pertama, Tuhan zakar Tuhan. Tuhan bertatalah. Ketika kita berdoa, Tuhan ingat. Kita ingin mengatakan bahwa Tuhan menjadi imam kita. Ketika Tuhan engkau bertata atas hidup, Tuhan Yesus jadilah raja atas kehidupanku. Raja di atas segala raja, siapa berani melawan? Saudara perlindungan. Ketika saudara mengalami disiplin karena dosa kita, ketika kita mengalami penderitaan, ketika saudara dihina, dicemooh, saudara tidak akan menjadi kecewa. Karena kita tahu saya ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Dan dia adalah Mesias buat kita. Dia akan memulihkan segala sesuatu yang hancur, terutama hancur hati. Firman Tuhan ini diakhiri dengan pemulihan bagi bangsa Israel. Amin. Ketika manusia menolak saudara, ketika saudara punya pemikiran Tuhan menolak saudara, Tuhan tidak pernah menolak saudara.